Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Wulandari dengan NIM 1044. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan analisis profitabilitas, khususnya analisis rasio gross profit margin pada salah satu perusahaan properti real estate dan juga konstruksi bangunan di Indonesia, yaitu pada PT Alam Sutera Realty Tbk untuk tahun 2016 sampai tahun 2020. PT Alam Sutera Realty Tbk merupakan suatu perusahaan yang berdiri pada tanggal 3 November 1993. Perusahaan ini bergerak pada sektor properti, real estate, dan juga konstruksi bangunan. Perusahaan ini juga sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2007 dengan kode saham ASRI. Adapun kegiatan usaha pada PT ASRI ini mencakup kegiatan pengembangan dan juga pengolahan kawasan perumahan, komersial dan industri, serta pengembangan pada pusat pembelanjaan, area rekreasi, dan juga perhotelan secara terpadu. Adapun produk unggulan dari PT ASRI ini yaitu apartemen, kemudian ada kota mandiri, pasar modern, dan juga mall. Adapun selanjutnya terkait dengan analisis rasio gross profit margin yang merupakan salah satu dari analisis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai perbandingan antara laba kotor dengan penjualan bersih. Adapun rumus dari analisis rasio gross profit margin ini yaitu adalah laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Berikut ini merupakan perhitungan dari analisis rasio gross profit margin pada perusahaan ASRI mulai tahun 2016 sampai tahun 2020, di mana nilai GPM tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 63,20% dan nilai GPM terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 42,21%. Nilai GPM tertinggi pada ASRI terjadi pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena nilai laba bruto yang dihasilkan dari penjualan mencapai 63,20% dari 100% penjualan. Sedangkan nilai GPM ASRI terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 42,21%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan proporsi penjualan dan pendapatan lebih besar daripada penurunan proporsi dari beban pokok penjualan. Lantas, apa yang menyebabkan kenaikan GPM ASRI pada tahun 2019? Kenaikan GPM terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yaitu adalah peningkatan penjualan dan yang kedua artinya penurunan beban pokok penjualan. Yang terjadi pada ASRI tahun 2019 yaitu terjadinya penurunan beban pokok penjualan. Terdapat penurunan pada real estate sebesar 35,40% menjadi 304,89 miliar dan terjadi penurunan pada pariwisata sebesar 19,73% yaitu sebesar 252,30 miliar. Lantas, apa yang menyebabkan penurunan GPM ASRI pada tahun 2020? Penurunan GPM ASRI pada tahun 2020 disebabkan adanya penurunan penjualan, di mana penurunan penjualan tersebut meliputi yang pertama yaitu penurunan real estate sebesar 63,39% sebesar 1,04 triliun. Kemudian adanya penurunan secara gratis pada pariwisata sebesar 81,92% yaitu sebesar 29,10 miliar dan terjadi penurunan pada jasa hospitality sebesar 14,56% yaitu sebesar 299,62 miliar. Penurunan penjualan pada ASRI tahun 2020 diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 yang berdampak secara langsung pada sektor properti, di mana masyarakat ini cenderung untuk menahan pembelian terhadap aset jangka panjang berupa properti, sehingga dapat mengurangi penjualan ASRI pada tahun 2020 yang secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai GPM tahun 2020 yaitu turun sebesar minus 20,99%.